Irene Sokoi meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Irene meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi di dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Administrasinya udah jadi, saya bapak masuk, bilang berapa ininya. Dengan dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu dia punya yang ini kasir bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter. Nah, belum masuk nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu jadi kakak perempuan, dan bapak bilang masuk dulu sudah, ini kasihan dia punya apa sih, ini kamu bantu dulu, nanti besok kita urus. Kita tidak ada, kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi, jadi kita belum bisa ini. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya ruang pemerintah minggu depan saya copot semua. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi, gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas pendidikan. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien alur rumah sakit tidak lagi terjadi di Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Aku kasihan benangnya, hanya begini mau terlepas ini anunya orang. Seorang dokter ahli kandungan meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Melalui rekaman video berdurasi singkat yang viral di media sosial, kondisi alat medis tidak layak pakai saat sedang menangani pasien di ruang operasi. Sejumlah perlengkapan seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting tidak terpenuhi. Padahal apa yang menjadi kebutuhan operasi telah disampaikan untuk dipenuhi. Sementara itu pihak rumah sakit mengakui insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit baru mengetahui kondisi yang terjadi dalam ruang operasi setelah video yang diunggah oleh dokter tersebut viral di media sosial. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu. Pasca viral, sang dokter masih enggan untuk klarifikasi baik dari awak media maupun undangan klarifikasi dari pihak rumah sakit. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba News melaporkan. Puskesmas Matang Suri, IGD kosong. Sian petugas gimana? Gimana Puskesmas Jawa Selatan, Puskesmas Matang Suri. Sian petugas di IGD. Rekaman video penumpukan pasien di ruang IGD Puskesmas Matang Suri, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, viral di media sosial. Gimana petugas? Kosong. Dalam video yang beredar, nampak seorang pasien yang butuh pelayanan medis darurat tidak ditangani karena kosongnya petugas IGD. Kosong. Selain itu, sejumlah pasien lain juga menunggu pelayanan di ruang IGD. Namun, tidak terlihat satupun petugas medis. Beredarnya video ini memicu kecaman warganet yang mempertanyakan standar pelayanan kesehatan, terutama kesiapsiagaan petugas IGD yang seharusnya beroperasi 24 jam.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas berjanji akan menyelidiki kasus ini dan mencari tahu penyebab kosongnya petugas di IGD Puskesmas Matang Suri. Itu petugasnya tuh sedang melaksanakan sholat pas azan maghrib. Jadi ada jeda 7 menit pasien pas datang. Nah ini disayangkan, harusnya kalau ada 2 yang petugas yang jaga, itu kan bisa gantian sholatnya. Yang jaga pun bisa. Nah ini satu petugas sedang sholat maghrib pas pasien itu datang. Jadi pasien itu mencari kemana-mana, memang dilihat tidak ada petugas. Masyarakat berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius dan memperbaiki pelayanan kesehatan pasien, khususnya di daerah terpencil. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Jakarta kembali menjadi sorotan dunia. Berdasarkan laporan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2025, saat ini 42 juta jiwa hidup di atas tanahnya, sehingga menempatkan Jakarta sebagai ibu kota terpadat di dunia, disusul kota Dhaka dengan jumlah penduduk sebanyak 40 juta jiwa, dan Tokyo sebanyak 33 juta jiwa penduduk. Temuan angka itu tidak hanya sekedar menunjukkan kepadatan wilayah, tetapi juga sesaknya kehidupan pada setiap jengkal tanah kota Jakarta. Pada tahun ini, Badan Pusat Statistik mencatat Jakarta Pusat sebagai wilayah terpadat di Jakarta. Sebanyak 21.000 jiwa lebih penduduk kini hidup di setiap kilometer bujur sangkar kota ini. Sesaknya penduduk pada setiap sudut Jakarta turut memunculkan dampak yang tak bisa dihindari. Sebut saja kemacetan yang kini sudah jadi makanan sehari-hari. Kepadatan juga turut menyumbang pencemaran udara akibat aktivitas kendaraan dan juga pembangunan yang masif. Sementara itu di wilayah pesisir akibat tekanan penduduk yang semakin ramai turut juga menyumbang penurunan permukaan tanah. Pertumbuhan warga yang kian padat di Jakarta adalah rangkaian dari kisah bertumbuhnya kota megapolitan ini. Namun pertumbuhan manusia ini tidak diiringi dengan perluasan wilayah, sehingga hidup layak kini berubah menjadi tantangan nyata. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia bersiap untuk mengirimkan pasukannya ke Gaza, Palestina. Total akan ada 20.000 personel TNI yang berangkat dalam misi perdamaian ke Gaza. Rencananya pasukan ini akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Tidak hanya itu, TNI juga menyiapkan 2 kapal rumah sakit lengkap dengan helikopternya. Kontingen pasukan perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Nanti di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Presiden Prabowo pun telah berbincang melalui daring dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Sabtu 22 November lalu. Kedua pemimpin negara berdiskusi untuk mekanisme pengiriman pasukan guna menjaga stabilitas di Gaza. Sementara itu, saat ini warga Gaza masih kesulitan untuk mendapatkan makanan. Makanan yang ada belum tersebar merata di kota Gaza. Anak-anak di kota Gaza pun setiap harinya harus berusaha bertahan hidup seorang diri, lantaran banyaknya di antara mereka yang harus kehilangan kedua orang tuanya. Tak hanya itu, cuaca ekstrim juga mulai menerjang Gaza. Para pengungsi harus berpindah tempat akibat banjir dan angin kencang. Mereka juga harus bersiap hadapi musim dingin.